Malaysia mulai khawatir kemampuan militer Singapura yang begitu agresif dalam belanja alutsista. Sampai-sampai Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dipancing untuk mengungkap rahasia pertahanan negara kecil itu. Singapura merupakan negara yang jauh lebih kecil dari Malaysia, namun memiliki kekuatan militer yang besar. Perkembangan Singapura itu membuat utusan dari Persekutuan Pengadilan Negeri Kapar, Dr. Halimah Ali mempertanyakan pertahanan Singapura dalam rapat Dewan Rakyat tersebut. Ia meminta klarifikasi kepada Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, tentang doktrin militer Singapura apakah fokus pada defensif atau ofensif. Dengan perkembangan kekuatan militer Singapura yang begitu pesat, memang wajar negara-negara tetangga mulai mempertanyakan doktrin itu. Namun, Muhammad Khalid tak mau bicara secara langsung menjawab pertanyaan tentang doktrin militer Singapura. Ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan dan Angkatan Senjata Malaysia tak akan terpancing untuk mengungkap apa yang mereka tahu tentang kekuatan militer Singapura. Menurut Muhammad Khalid, ini bagian dari etika dan strategi bagi kedua negara. Kami menghindari membagi informasi seperti itu, mencegah munculnya masalah yang tak perlu, dan menghindari ketegangan yang bisa merusak hubungan kedua negara, tegas Muhammad Khalid seperti yang dikutip pada media Malaysia. Tentu kami melakukan monitor secara seksama terhadap semua negara, terutama negara-negara terdekat. Itu menjadi komitmen yang bisa saya sampaikan kepada Dewan dari Kapar. Kita tak mungkin membahas ini, kekuatan militer Singapura secara terbuka. Saya menjamin bahwa kami mendapat informasi yang cukup tentang aset militer semua negara. Itu merupakan peran Kementerian Pertahanan untuk meyakinkan pertahanan negara tetap dalam kemampuan teratas. Anggaran militer Singapura memang jauh melebihi anggaran militer Malaysia. Pada 2024 saja, anggaran militer Singapura mencapai 15 miliar dolar atau sekitar 234,8 triliun. Sedangkan pada tahun yang sama, anggaran militer Malaysia hanya 19,7 miliar ringgit atau sekitar 70,4 triliun. Untuk tahun 2025, anggaran militer Malaysia juga masih jauh dari anggaran militer Singapura. Malaysia menganggarkan belanja militer sebesar 21,2 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 75,8 triliun. Jika dibandingkan dengan Singapura tahun 2024, anggaran militer Malaysia pada tahun 2025 masih sepertiga. Padahal, untuk tahun 2025 sangat mungkin Singapura akan menaikkan anggaran militernya. Wajar jika Singapura mencegah negara-negara tetangga dan mulai mempertanyakan kebijakan militernya, apakah defensif atau ofensif. Pada Februari tahun 2024, Singapura mengumumkan telah membeli 8 pesawat tempur generasi kelima F-35A. Selain itu, Singapura juga membeli 12 F-35B yang mampu melakukan penerbangan dan pendaratan vertikal. Singapura akan mendapat 4 unit F-35B pada tahun 2026 dari 20 pesawat F-35 yang dipesan kepada Lockheed Martin. Kekuatan militer Singapura semakin ampuh karena sebelumnya juga sudah memiliki beberapa skuadron F-15, F-16, helikopter tempur Apache, dan berbagai sistem pertahanan udara. Tak hanya itu, Singapura juga sudah membeli 4 kapal selam canggih dari Jerman. Singapura juga menerima 2 unit kapal selam tipe 218SG yang diberi nama RSS Invisible dan RSS Impassable. 2 kapal selam lagi bernama Illustrious dan Inimitable diharapkan sudah datang pada tahun 2028. Padahal, Singapura sudah memiliki 4 kapal selam lain yang dibeli dari Swedia. Selain itu, Singapura juga memiliki berbagai aset sistem pertahanan laut dan udara yang canggih. Belum lagi, Angkatan Darat Singapura juga diperkuat 100 tank Leopard, ratusan kenderaan tempur, dan aset militer pendukung. Wajar jika negara sekecil itu dengan kekuatan militer sebesar itu menimbulkan pertanyaan negara lain tentang kebijakan militernya. Sementara Malaysia akhir-akhir ini memiliki masalah dalam pengadaan alutsista. Malaysia baru saja mencapai kesepakatan dengan Kuwait untuk membeli pesawat bekas negara Timur Tengah itu sejumlah 33. Namun, meski sudah ada kesepakatan, Malaysia tidak bisa langsung mengakuisisinya. Ternyata, Kuwait harus meminta izin kepada negara pembuat pesawat jika ingin menjualnya, yakni Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri berminat untuk membeli pesawat bekas Kuwait itu untuk menambah kekuatan angkatan laut mereka.
Selain itu, Malaysia baru saja membatalkan peminjaman 4 helikopter Black Hawk karena kontraktor tak bisa memenuhi janji, meski sudah diberi beberapa kali kelonggaran. Padahal sebagian besar alutsista Malaysia sudah masuk kategori kadaluarsa. Dalam rapat parlemen 21 Oktober tahun 2024, Muhammad Khalid Nordin menjelaskan sebanyak 171 unit alutsista Malaysia tergolong kadaluarsa yang umurnya sudah mencapai lebih dari 30 tahun. Sebanyak 108 aset kadaluarsa ada di Angkatan Darat, 29 aset di Angkatan Udara, dan 34 aset di Angkatan Laut.